Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua, khususnya para petani-petani handal di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebetulnya perkebunan kelapa sawit di Thailand. Kenapa? Nah, ini ada beberapa alasan. Nah, jadi coba kita lihat di data itu Thailand itu apa namanya sebenarnya sebagai apa ya produksi palm oilnya itu nomor 3 di dunia, tidak main-main gitu. Nomor 3 di dunia, dan luasnya tidak ada 1 juta hektar atau sekitar 810 ribuan hektar. Nah, jadi Thailand ya di posisi di dunia itu ya luar biasa, nomor 3. Nah, tetapi yang apa ya saya perhatikan itu di dalam hiruk pikuk perkelapa sawitan ini Thailand kok apa ya jarang sekali muncul ya. Nah, inilah jarang sekali muncul. Kenapa? Nah, padahal Thailand ini kan apa namanya terkenal di apa di bidang pertanian itu tadi. Nah, kita kalau mengimpor beras kan biasanya kalau enggak dari Thailand ya dari Vietnam. Wah, itu kan pertaniannya terkenal. Kemudian ada jambu Bangkok, ayam Bangkok misalnya kan gitu. Terus apalagi ya yang terkenal dari Thailand, durian montong. Wah, duriannya juga terkenal gitu. Kelapa juga ada. Kelapa itu juga terkenal dari Thailand, artinya pertanian semua. Tetapi khusus untuk kelapa sawit ini kok saya cari di internet kok apa ya nggak banyak gitu, agak kesulitan gitu. Ataukah apa karena tulisannya ini ya enggak. Ini ada makanya ini saya tampilkan karena tulisannya yang saya pun nggak bisa membaca gitu. Nah, ini tulisannya. Meskipun mirip bahasa Jawa ya ini ya apa tulisannya. Inilah mungkin menggunakan bahasa itu, tapi minimal kalau diketik kelapa sawit yang muncul kan, tapi tidak begitu banyak. Ya, jadi yang akan kita bahas sedikit ini adalah sebetulnya ranking 3 tapi kok ya enggak apa ya enggak rame. Jadi yang kelapa sawit di Thailand itu seperti apa sih, saya pengennya lihat nah gitu. Karena kalau nanam kurma aja ya di Thailand juga sukses gitu, nanam kurma kayak gitu kurmanya. Tapi kelapa sawit atau tenang-tenang saja ya gitu. Nanam karet juga berjaya gitu. Jadi coba kita lihat, coba dari beberapa saya cari gambar-gambar yang di Thailand itu bagaimana sebenarnya praktek khususnya budidaya kelapa sawit bagaimana gitu. Ini yang coba akan kita telusuri. Jadi dari segi produktivitas saya kira juga hampir sama ya tadi. Nah, kalau kita itu 16,38 juta hektar, sini 810.000. Nah, itu kira-kira 17 kalinya. Nah, kemudian kalau kita hitung produktivitas tadi ya 3,1 itu kali 17 51. Kita misalnya dari data 49 ya mendekati lah, nggak selisihnya nggak jauh-jauh. Nah, nggak jauh, tapi memang sedikit lebih tinggi. So, ini yang terjadi. Coba kita lanjutkan lagi. Ini dari segi produksi ya ini kenapa tadi itu tadi. Ini sudah 17 kalinya, tetapi luasnya segini ya. Nah itu nomor 3. Nah,
Ini yang akan kita lihat dari kita uliklah gambar dari beberapa praktek budidaya di Thailand itu seperti apa. Jadi di Thailand itu kan apa namanya, konsentrasi menanam kelapa sawitnya di kebanyakan di provinsi-provinsi yang di selatan, di bagian selatan. Nah, tentunya yang akan mendekati ini khatulistiwa ekuator. Nah, karena sudah tahu bahwa kelapa sawit cocok sekali di daerah ekuator. Karena 3 provinsi yang besar menghasilkan kelapa sawit di Thailand itu adalah di provinsi Krabi, di Suratani, dan di Chupon. Mohon maaf kalau bacanya salah ya, Chupon. Di samping itu masih ada lagi provinsi-provinsi lain yang apa ya, yang menanam itu, termasuk yang sudah di daerah utara, yang sudah mendekati apalah garis 10 derajat lintang utara gitu. Ya ini ya nanti akan kita lihat. Jadi situasi apa di Indonesia sama di tropis sama di apa ini berbeda di Thailand gitu. Ya. Nah, itu, tapi ya kalau yang ditanam kan ya lumayan banyak loh, 810.000 gitu, hampir 1 juta hektar juga gitu. Jadi yang saya perhatikan itu dari beberapa video yang ada, ini kok nanamnya selalu pakai parit, pakai air gitu loh. Ini yang apa ini memang disengaja atau tidak? Karena mungkin sudah tahu apa kelapa sawit yang selama ini ditanam adalah yang tada hujan, mengandalkan curah hujan. Makanya kan tidak boleh ada 3 bulan kering, 3 bulan berturut-turut yang tidak hujan, itu nanti sudah produksinya sudah sangat turun, nah gitu. Oleh karena itu mungkin dengan pengetahuan ini kan kemudian selalu dibikin langsung parit-paritnya. Kalau di kita kan memang ya nanam di dekat pantai Pasang Surut, kemudian di tanah gambut memang demikian. Tapi kalau saya perhatikan di sana nanam kelapa pun selalu dengan parit-parit ini. Ini yang coba kita bahas gitu. Ini kan tadi yang tanaman mau nanamnya. Ini saya cari gambar yang lain lagi juga demikian. Ada parit-parit ini yang tanaman muda, mungkin TBM gitu. Nah, tanaman muda ada TBM. Berikutnya ini yang justru ini yang penting di tanaman tua. Nah ini kan juga bukan gambut, nampaknya tanahnya mineral. Tetapi di datar ya, gitu kan daerahnya bukan yang ini ceritanya yang bukan yang di berbukit ya, tapi yang di daerah datar. Kalau mempunyai ini selalu diisi ini air gitu. Nah, coba lihat kalau video-video tentang nanam kelapa juga demikian. Nah, ini yang mungkin agak beda ya, atau seringkali ini menggunakan parit-parit ini sudah diisi air gitu. Ya ini kalau musim kemarau tentunya ya nanam sawit tenang aja gitu. Ini mungkin salah satu apa ya bedanya solusinya. Kemudian yang berikutnya yang sempat saya lihat, nah ini tadi karena dengan seperti itu pelepahnya ditaruh di mana itu? Pelepahnya apakah dimasukkan di apa parit-parit itu nanti kan ya tempat penuh. Tetapi yang saya lihat ini pelepah yang ada itu dicoper, dihancurkan, nah gitu, disebar di sekitar tanaman ini. Nah kalau kita kan yang integrasi sawit sapi ini kan untuk pakan sapi pelepahnya. Nah ini dihancurkan ya. Nah itu sebagai balik lagi sebagai bahan organik, sebagai pupuk gitu kan. Nah, ini yang manajemen pelepahnya. Nah, tapi juga ini kan nggak semua mungkin ya kan, ini yang saya ketemukan. Tetapi yang lain juga prakteknya itu justru ini piringannya ditutupi oleh pelepah gitu loh. Ini masing-masing ditutupi. Nah, ya ini mungkin nggak semua ya, tetapi
ini ada praktek seperti ini. Ya kalau kita kan mazhabnya adalah piringannya bersih gitu, piringannya bersih. Ini kebalik, itu yang nggak piringan ditutupi, itu yang lain bersih gitu. Ini kok beda ya kayak gitu cara nanamnya, nah, gitu. Mungkin ini nggak banyak mungkin ya, tapi kan ada yang seperti ini. Ini yang di pelepahnya, manajemen pelepahnya adalah ditutupi di piringan, yang lainnya malah bersih ini apa ya. Nah, itu. Ini agak beda. Kemudian yang lainnya adalah ini yang saya perhatikan. Ini bukan nyemprot apa, bukan. Nah, saya adalah yang apa pestisida, apa namanya, insektisida atau fungisida, bukan. Ini adalah menyemprot polen. Nah, ini aspol. Nah, aspol. Jadi aspol dilaksanakan untuk meningkatkan fruit set, produktivitasnya naik, fruit setnya meningkat gitu. Nah, ini kan polennya ini pakai sepeda motor, jadi pakai di tongnya ada mesinnya, tinggal jalan disemprotkan polennya. Nah, ini untuk meningkatkan produksi gitu. Nah, ini aspol, caranya seperti ini aspolnya. Artinya ya untuk meningkatkan hasil banyak usaha yang dilakukan. Jadi aspol di Indonesia juga sudah sering ada teknik cash and carry dan sebagainya. Nah, kemudian aspol sendiri banyak dilakukan. Kemudian belum tahu ini di Thailand ini peran dari serangga Eladibius camerunicus yang ada. Nah, jadi ini beberapa kegiatan yang dilakukan tadi, ada paretnya, kemudian manajemen pelepahnya tadi di chopping, dihancurkan, kemudian ini melakukan aspol, nah, penyerbukan buatan. Kemudian yang terakhir, jadi tadi di awal disebutkan bahwa itu kan ada menggunakan bibitnya apa gitu. Nah, karena tadi di daerah Thailand sendiri kan udah agak ke utara, makanya beberapa video itu menyantumkan harus menggunakan varietas yang itu tahan kekeringan itu tadi, tahan kekeringan. Oleh karena itu dipilih. Nah, ada yang varietas yang cepat apa belum matang sudah busuk, itu rendemennya rendah. Itu apa dibahas apa namanya, varietas yang digunakan untuk menaikkan produktivitas. Nah, nampaknya yang digambar tadi itu ya, itu kan tulisannya ada Velda gitu yang dari Malaysia dan sebagainya. Kemudian dicari yang varietasnya bagus tadi. Dan itu tulisannya pun ya namanya dari mana-mana, dari yang ngambil pun itu dari ada gitu. Ini sebagai apa aja ya, ternyata anak turunnya yang ngambil juga sampai di Thailand juga gitu. Itu mengenai varietas, ini kan saya lihat gambarnya ini kok apa mantep penuh gitu, keliling buahnya gitu. Itu ini kayak dari Thailand ya, saya ambil dari Thailand. Jadi kita lihat situasinya seperti itu. Kemudian di Thailand itu mungkin struktur petaninya mungkin berbeda dengan Indonesia, tapi memang untuk pengelolaannya itu kan tadi sama seperti Indonesia di Per Plasma, kemudian di Malaysia Velda. Di sana juga banyak petaninya gitu. Nah, tadi sistem itu petani yang apa namanya mengelola. Mungkin tidak hiruk pikuk tentang kelapa sawit ini karena di sana katanya, saya nggak tahu sih, jarang apa perusahaan yang bisa mempunyai luas-luas banget gitu. Nah, yang bisa buahnya luas, nah, paling kan cuma 7.000 kan gitu. Dan sebagian besar apa rakyat kan. Artinya yang mendominasi luas gitu nggak ada. Jadi
itulah petani-petani yang ada di apa namanya di Thailand yang kebanyakan di provinsi yang selatan. Kemudian karena produksinya segitu ya, jadi kemungkinan ya belum ekspor banyak-banyak ya digunakan sendiri sudah habis mungkin kan gitu. Kemudian menurut yang pernah saya baca banyak dipakai juga untuk biodiesel. Nah, untuk biodiesel. Jadi sudah habislah produksi yang ada di Thailand untuk sendirinya, sehingga belum sempat untuk apa namanya ekspor. Nah, terus kemudian mungkin pengembangan di Thailand juga berbeda, tidak pesat, ya. Makanya luasnya juga hanya sekitar 810.000 hektar. Jadi ini yang patut kita bahas, bahwa varietas juga beda karena kan ya Indonesia di tropis ya gitu. Sana kan ya yang selatan ya tropis lah, tapi kan sudah mendekati yang subtropis. Gitu. Jadi itu pemirsa sekelumit tentang kelapa sawit di Thailand yang apa namanya ternyata juga nomor 3 di dunia. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan wawasan bagi kita dalam berkebun kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.